Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 6 September 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Yehezkiel 18 ayat 4 saya akan membacakan untuk kita. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang ragu tentang dosa warisan. Bagaimana dosa dari nenek moyang kita, opung kita, bapak kita? Apakah itu akan ditimpakan kepada kita? Sebagaimana firman Tuhan, bahwa Tuhan murka akan melimpahkan itu kepada anak ketiga, keturunan pertama, kedua, dan ketiga. Kita tidak perlu ragu akan dosa warisan. Sebab firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa dan kesalahanlah yang bertanggung jawab. Setiap pribadi akan menanggung apa yang dia perbuat sendiri. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Allah memiliki ukuran yang akurat, yang adil. Allah berbuat tidak semena-mena. Tapi Allah melakukan segala sesuatu dengan penuh keakuratan dan keadilan. Allah memperlakukan setiap orang dengan ukuran yang sudah dimiliki Allah sendiri. Dia tidak mengizinkan dosa pendahulu ditanggung oleh kita. Begitu pula sebaliknya. Di hadapannya tidak berlaku surat atau tiket penghapusan dosa. Di tahta pengadilannya hanya ada imbalan. Kalau orang berbuat dosa, dia akan menerima hukuman. Kalau orang melakukan sesuatu kebaikan, dia akan menerima sukacita yang luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdosa, kalau kita melakukan kesalahan, akankah kita menjauh dari Allah? Tidak. Sebaliknya justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita datang berdoa, menimpakan semua beban masalah dosa kita ke hadapannya. Kita memohon ampun dan hidup dalam pertobatan. Dalam bahasa Ibrani kata sub dan bahasa Yunani metanoia. Pertobatan. Kembali meninggalkan dosa-dosa. Kembali ke tempat yang baru. Hidup yang baru. Pola yang baru. Di sana kita ada. Orang yang hidup di dalam Kristus akan hidup dalam keampunan dosa. Maka mari datang kepadanya. Bawa semua pergumulanmu, semua dosamu. Sebab Allah memiliki ayah, pemilik anak, pemilik jiwa setiap pribadi. Allah pemilik bagi kita. Semua yang kita punya adalah milik Allah. Hidup kita, nyawa kita adalah milik Allah. Dan Dia tidak akan pernah mengizinkan kita sengsara oleh karena dosa orang tua, dosa nenek kita, dan lain sebagainya. Maka bergegaslah, datanglah kepada Allah. Mohonlah pertolongan dan pengampunan dosa kepadanya. Dia sungguh baik. Dia Allah yang luar biasa, yang pedulikanmu. Inilah renungan harian ini, menggugah semangat kita. Renungan yang luar biasa atas kebenaran firman bahwa Dia pemilik hidup, pemilik jiwa, pemilik manusia. Dan sudah dinyatakan dalam kebenaran firman ini bahwa orang yang berdosa lah yang akan menanggung dosanya. Orang yang akan bersalah lah menanggung kesalahannya. Dan Yesus telah menanggung kesalahan kita. Dan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita beroleh kehidupan yang baru. Kehidupan yang luar biasa. Dan kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Jangan ragukan lagi posisimu, statusmu sebagai anak-anak Allah. Dia sungguh luar biasa. Dia pemilik hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas kebenaran firman hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu menguatkan sikap hati kami, percaya kami kepadamu.
Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah sakit. Berkati semua jemaat yang memiliki kerinduan tentang kelahiran seorang anak dari pernikahan mereka. Bagi saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, bagi saudara kami yang belum mendapatkan jodoh, bagi saudara kami yang mengalami pergumulan, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka semua. Jawab doa-doa kami, berikan kesembuhan, pengampunan dosa bagi kami. Berkatilah tim multimedia supaya mereka bersungguh-sungguh dan terberkati melakukan pelayanan ini. Berkati setiap para hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang mengalami keluh kesah, yang memiliki banyak dosa. Engkau izinkan mereka untuk datang kepadamu berseru, memohon pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dalam nama Tuhan.